Nepal, sebuah negara kecil di pegunungan Himalaya ini baru saja mengalami gejolak politik besar. Aksi demonstrasi besar-besaran meletus selama 5 hari yang dimotori oleh para generasi muda alias Gen Z. Sejatinya, politik dalam negeri Nepal memang kerap bergejolak dan kali ini seperti menjadi puncaknya. Bayangkan, sejak menghapus sistem monarki pada 2008, Nepal sudah berganti 14 kali pemerintahan hanya dalam kurun waktu 17 tahun. Krisis demi krisis silih berganti. Dan kali ini generasi muda turun langsung ke jalan. Inilah kisah gejolak politik Nepal tentang runtuhnya pemerintahan demi pemerintahan serta munculnya revolusi Gen Z yang mencoba mengubah arah sejarah bangsanya. Bersama saya Meifa Jufarani, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Nepal adalah negara yang terletak di Asia Selatan, tepat di jantung pegunungan Himalaya. Nepal merupakan rumah bagi 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest, yang menjadikannya tujuan utama para pendaki dan penjelajah alam. Namun, di balik kemegahan Himalaya, Nepal juga menyimpan gejolak politik yang mengurung negara ini selama bertahun-tahun. Perjalanan politik modern Nepal dimulai pada tahun 2008 ketika monarki yang berusia berabad-abad akhirnya dihapus dan Nepal berubah menjadi sebuah republik federal. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Dalam 17 tahun terakhir, 14 pemerintahan naik dan jatuh tanpa ada satupun yang mampu menyelesaikan masa jabatan penuh hingga 5 tahun. Era baru pemerintahan Nepal dimulai pada 2008 saat pemimpin Partai Komunis Bersatu atau Maois, Puspa Kamal Dahal, menjabat sebagai Perdana Menteri pertama. Namun, pemerintahan Dahal hanya bertahan 280 hari setelah ia mundur akibat konflik dengan presiden terkait pemecatan Panglima Angkatan Darat. Setelah Dahal mundur, Madhav Kumar Nepal menjadi penggantinya pada 25 Mei 2009. Pemerintahan Madhav Kumar berlangsung hingga 6 Februari 2011 sebelum mundur di bawah tekanan karena gagal membuat kemajuan dalam penyusunan konstitusi. Pengganti Madhav Kumar, Jalanat Kanal, juga berakhir dengan pengunduran diri setelah menjabat selama 204 hari. Penyebabnya sama, yakni gagal menyusun konstitusi. Nepal kemudian kembali dipimpin sosok Maois, yakni Baburam Bhattarai. Namun lagi-lagi, Bhattarai gagal memimpin Nepal hingga tuntas setelah mundur pada 14 Maret 2013 setelah membubarkan Majelis Konstituante. Pasca lengsernya Bhattarai, pemerintahan sementara Nepal dipimpin Ketua Mahkamah Agung Gilraj Rekmi. Gilraj Rekmi memimpin Nepal dari 14 Maret 2013 hingga 11 Februari 2014 dan berhasil mengadakan pemilu. Pasca pemilu, Nepal dipimpin oleh pemimpin Kongres Susil Koirala, di mana ia memfasilitasi pengesahan konstitusi baru Nepal. Harapan rakyat semakin besar ketika pada tahun 2015 konstitusi baru disahkan yang diharapkan membawa stabilitas politik dan memperjelas arah pembangunan negara. Pada 11 Oktober 2015, setelah Bidya Devi Bhandari terpilih sebagai Presiden Nepal, KP Sharma Oli terpilih sebagai Perdana Menteri ke-38 melalui voting parlemen. Ia mengalahkan Susil Koirala dengan 338 suara dari 598 anggota. Namun, masa jabatan pertama Oli cuma bertahan 297 hari. Ia mengundurkan diri setelah dukungan dari Partai Maois ditarik. Setelah Oli mundur, Nepal kembali dipimpin oleh Puspa Kamal Dahal, yakni pada 2016 hingga 2017. Kemudian dilanjutkan Sher Bahadur Deuba pada 2017 hingga 2018. Jabatan kedua Perdana Menteri itu sama-sama berakhir dengan pengunduran diri yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Pada 15 Februari 2018, KP Sharma Oli kembali menjadi Perdana Menteri Nepal dan memulai periode keduanya. Namun, dari 2021 sampai 2024, pemerintahan Oli terus diguncang konflik dengan ia sempat digantikan oleh Sher Bahadur Deuba pada 2021 hingga 2022
dan Puspaka Maldahal pada 2022 hingga 2024. Oli lantas kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal pada 15 Juli 2024 sampai akhirnya meletus demo besar yang memaksa ia mundur. Jika ditarik benang merah, pemerintahan Nepal runtuh bukan karena program kerja gagal, namun karena perebutan kekuasaan, konflik internal partai, dan rapuhnya koalisi. Rakyat pun mulai bosan. Sebab bagi mereka, pemerintah jatuh bukan karena visi yang salah, tetapi karena intrik politik yang tidak kunjung usai. Pada 8 September 2025, kemarahan rakyat semakin meluap dan akhirnya meledak. Ribuan orang terutama dari generasi muda turun ke jalan di Kathmandu dan kota-kota lain. Awalnya, aksi unjuk rasa itu menentang pelarangan sejumlah platform media sosial oleh pemerintah. Namun, tuntutan demonstrasi meluas hingga menyentuh isu korupsi, nepotisme, dan tata kelola negara yang kacau. Sebelumnya, pemerintah Nepal mengumumkan larangan penggunaan media sosial, termasuk Facebook, YouTube, WhatsApp, hingga X pada 4 September 2025. Biasanya soal administratif, yakni untuk mengatur registrasi dan mencegah penyebaran informasi palsu. Namun bagi publik, kebijakan itu hanyalah dalih pemerintah untuk membungkam kritik. Generasi muda Nepal pun tidak tinggal diam. Para mahasiswa memimpin aksi. Jalan-jalan di Kathmandu dipenuhi ribuan orang dan bentrokan dengan aparat tidak terhindarkan. Mereka menamai gerakan ini sebagai gerakan Gen Z dan turut menyoroti istilah Nepo Kids merujuk pada anak pejabat yang hidup mewah di tengah kondisi krisis ekonomi masyarakat. Dalam beberapa hari, puluhan orang tewas, ratusan luka-luka, gedung parlemen diserbu, rumah sebagian pejabat dibakar, dan pusat kota lumpuh total. Meski larangan media sosial dicabut pada 9 September 2025, unjuk rasa tetap berlanjut untuk beberapa hari setelahnya. Situasi mulai mereda setelah pemerintah mengumumkan kabinet interim dan pembentukan pemerintahan sementara. Namun, di balik kemarahan rakyat yang meluap, larangan media sosial hanyalah percikan api. Bahan bakarnya sudah menumpuk sejak lama, yakni tingkat pengangguran yang tinggi, korupsi merajalela, serta rasa frustasi terhadap elit politik yang tak kunjung memenuhi janji mereka. Revolusi yang terjadi di Nepal kali ini berbeda. Generasi Z alias Gen Z yang lahir di era internet dan tumbuh bersama media sosial, memandang dunia dengan cara yang jauh lebih terbuka. Mereka terbiasa mengakses informasi global, membandingkan kondisi negaranya dengan negara lain, dan tidak lagi sabar dengan politik tradisional yang penuh kompromi dan nepotisme. Bagi mereka, larangan media sosial bukan hanya soal akses digital, melainkan simbol bagaimana kelompok elit tua berusaha mempertahankan kekuasaan dengan menutup ruang kritik. Gen Z menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berbicara. Mereka bergerak cepat, berkoordinasi secara spontan melalui ruang digital, bahkan ketika platform utama diblokir. Discord, sebuah aplikasi yang awalnya digunakan untuk bermain game, bahkan bisa berubah menjadi forum politik raksasa. Di sana, ratusan ribu anak muda berdiskusi, memilih calon pemimpin interim, hingga menyusun strategi protes. Simbol Gen Z melawan elit tua pun menjadi narasi besar dan gerakan mereka terus menyebar ke berbagai kota. Bagi generasi ini, perjuangan bukan hanya tentang media sosial, melainkan tentang masa depan Nepal. Tekanan dari para demonstran akhirnya membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Sejumlah menteri kabinet juga menyatakan pengunduran diri di tengah kritik atas kebijakan represif pemerintah. Tentara sempat mengambil alih untuk menertibkan keamanan dan stabilitas kawasan. Kini, untuk sementara, parlemen menunjuk Susila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung yang dikenal vokal melawan korupsi, sebagai Perdana Menteri interim. Pemilu baru dijadwalkan pada Maret 2026, namun pertanyaan besar masyarakat masih menggantung. Apakah Nepal akan keluar dari siklus instabilitas politik yang telah melahirkan 14 pemerintahan gagal, atau justru terjebak lagi dalam perebutan kekuasaan?
Resiko yang akan dihadapi negara ini tetap besar. Polarisasi politik antara kelompok pro-monarki dan pro-republik semakin tajam. Sementara, dua negara tetangga yakni India dan Cina terus membayangi arah politik Nepal dengan pengaruh regionalnya. Revolusi yang terjadi di Nepal membuktikan bahwa generasi muda kini sudah berbicara lantang. Meski begitu, arah dan masa depan Nepal masih samar-samar. Apakah revolusi Gen Z benar-benar akan mengubah wajah politik Nepal? Atau hanya menambah daftar panjang krisis yang menjerat negeri di kaki Himalaya ini? Namun satu hal yang pasti, gejolak Nepal menunjukkan bahwa generasi muda kini tak lagi diam. Saya Meifa Jufarani, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.